Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mutual exclusion. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho dan teman saya Irfan Bagus Kurniawan, Dimas Sudewan, dan Sanis Gonogare. Next. Pertama adalah definisi mutual exclusion. Beberapa proses terkadang membutuhkan sumber daya yang sama pada saat bersamaan. Sumber daya seperti ini disebut sumber daya kritis. Bagian program yang menggunakan sumber daya kritis disebut memasuki critical region atau section. Hanya satu program pada saat yang diizinkan masuk critical region. Kondisi yang tidak dapat diprediksi hasilnya bergantung pada proses berjalan yang sedang bersaing disebut kondisi pacu atau rest condition. Kondisi pacu harus dihilangkan agar hasil-hasil proses dapat diprediksi dan tidak bergantung pada jalannya proses-proses tersebut. Next. Sistem operasi hanya menyediakan layanan berupa sistem call untuk mencegah proses masuk critical section yang sedang dimasuki proses lain. Pemrograman harus menspesifikasikan bagian-bagian critical region sehingga sistem operasi akan menjaganya dengan suatu mekanisme untuk mencegah proses lain masuk critical region yang sedang dipakai proses lain. Inilah yang dimaksud dengan mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama atau digunakan juga proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Next. Selanjutnya, teman saya Sanis Korogale akan membacakan kriteria penyelesaian mutual exclusion. Silakan, Gale. Oke. Kriteria penyelesaian mutual exclusion. 1. Mutual exclusion harus dijamin. 2. Hanya satu proses pada suatu saat yang diizinkan masuk critical section atau region. 3. Proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk critical section. 4. Harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu lama hingga waktu tak terhingga, agar tidak terjadi deadlock atau starvation. 5. Ketika ada proses di critical section, maka proses yang ingin masuk critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. 6. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Next. Metode-metode penjamin mutual exclusion. 1. Metode naif. Sebenarnya metode ini tidak menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Metode ini sering disebut metode variable lock sederhana. Ketika proses tidak masuk critical section, proses lebih dulu memeriksa variable lock dengan ketentuan 1. Jika variable lock bernilai kosong, proses mengaset variable lock menjadi 1 dan segera masuk critical section. 2. Jika variable lock bernilai 1, proses menunggu sampai nilai variable lock menjadi kosong. Next. 2. Metode untuk situasi tertentu. Metode ini sering disebut metode pergantian secara ketat yang mengasumsikan proses-proses yang hendak masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Proses memeriksa terus-menerus sehingga kondisi siap untuk diproses. Kondisi ini tidak dapat ditentukan lamanya waktu sehingga menyanyiakan waktu pemproses. Suatu saat, kondisi akan crash ketika ada proses yang harus segera masuk sementara ada proses lain yang masih berjalan. Next. Nah, ini akan dibacakan oleh Mas Irfan. Metode-metode penjamin mutual exclusion. 3. Metode Busy Waiting. A. Metode penyelesaian Dekker. Algoritma Dekker mempunyai properti-properti sebagai berikut. Tidak memerlukan instruksi-instruksi perangkat keras khusus,
proses yang beroperasi di luar critical section tidak dapat mencegah proses lain memasuki critical section. Proses yang ingin masuk critical section akan segera masuk bila dimungkinkan. B. Metode penyelesaian Peterson. Sebelum masuk critical section, proses memanggil enter critical section, namun sebelumnya proses memeriksa sampai kondisi aman. Terjadi busy waiting setelah selesai proses menandai pekerjaan dan mengizinkan proses lain masuk. Keadaan awal tidak ada proses di critical section. Proses 0 akan masuk critical section. Proses menandai elemen arraynya dan mengeset turun ke 0. Proses memeriksa kondisi dan prosedur enter critical section dilaksanakan. Jika kemudian proses 1 akan masuk, proses akan menunggu sampai enters 0 menjadi false. Kondisi ini hanya terjadi jika proses 0 mengeset elemen itu dan keluar dari critical section. C. Metode pematian interrupts. Proses mematikan interrupts ini proses mematikan interrupts ke proses dan segera masuk ke critical section. Proses kembali mengaktifkan interupsi segera setelah meninggalkan critical section. Metode ini mengakibatkan pemproses tidak dapat beralih ke proses lain karena interupsi clock dimatikan sehingga penjadwal pun tidak dieksekusi. Karena penjadwal tidak beroperasi, maka tidak terjadi alih proses. Proses dapat memakai memori bersama tanpa takut terinfeksi proses lain karena memang tidak ada proses lain yang dieksekusi saat itu. Kelemahan utama adalah bila proses yang mematikan interupsi mengalami gangguan, maka proses tidak akan pernah menghidupkan interupsi kembali. Kejadian ini mengakibatkan kematian seluruh sistem. Jika terdapat 2 pemroses atau lebih, mematikan interupsi hanya berpengaruh pada proses yang sedang mengeksekusi interupsi itu. Proses lain masih dapat memasuki critical section. D. Metode test dan set lock atau TSL. Metode ini membaca isi memori ke register dan kemudian menyimpan nilai bukan 0 ke alamat memori. Proses yang mengeksekusi instruksi TSL mengunci bus memori, mencegah pemroses lain mengakses memori. E. Metode exchange atau XCHG. Metode ini menggunakan instruksi exchange atau XCHG. Instruksi XCHG menukarkan 2 isi memori. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dimas Yoga. Silakan. Metode-metode penjamin mutual exclusion. Metode penyelesaian level tinggi atau metode semapur. A. Operasi up. Operasi ini menaikkan nilai semapur jika satu proses atau lebih telah diblok pada suatu semapur tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan diperbolehkan menyelesaikan operasi down-nya. Operasi up menaikkan nilai semapur, memindahkan dari antrian dan menempatkan satu proses ke scenario ready tidak dapat diinterupsi. Sebelum masuk critical section, proses melakukan down. Bila berhasil, maka proses masuk critical section. Bila tidak berhasil, maka proses diblok pada semapur. Proses yang diblok dapat melanjutkan jika proses yang berada di critical section keluar dan melakukan operasi up dan menjadikan proses yang diblok menjadi ready dan berlanjut hingga operasi down-nya berhasil. Next. B. Operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semapur. Jika nilai semapur menjadi bukan positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Operasi down adalah atomic action, tidak dapat diinterupsi sebelum selesai. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian dan memblok sebagai instruksi tunggal. Tidak ada proses lain yang dapat diakses sampai proses selesai. Next. Implementasi semapur. 1. Pematian interupsi. Sistem operasi mematikan interupsi selagi memeriksa semapur, memperbarui dan menjadikan proses diblok. Karena semua aksi hanya memerlukan beberapa instruksi, pematian interupsi tidak merugikan. Instruksi TSL. Yang kedua, pada banyak pemroses, tiap semapur dilindungi variabel lock dan instruksi TSL agar menjamin hanya satu pemroses yang saat itu memanipulasi semapur. Next.
Oke, terima kasih. Yuk lanjut. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya tentu saja tidak. Tidak. Ya, Kalau mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. ya, silakan monggo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.